Mbak, Iya Mbak, ada ya tentu. saya mau beli amoxilin, Mbak. Ada nggak? Oh, amoxilin yang 500 miligram Mbak? Heeh. Oh ya, tunggu sebentar ya Mbak. Heh, Permisi Kak, iya. untuk saya bantu? Mbak, tadi saya mau beli amoxilin. Antibiotik ya itu ya? Iya. Untuk pemberian antibiotik harus menggunakan resep dokter. Apakah kakaknya sudah ada resep dokternya? Resep dokter saya nggak pernah pakai itu, Mbak. Soalnya biasanya beli nggak apa-apa. Untuk pembelian sebelumnya dilakukan pembelian di mana ya Kak? Di sini sama mbaknya itu tadi. Sebentar, saya panggilkan dulu ya. Kak. Iya Mbak. Kemarin kakaknya ini beli antibiotik amoxicillin. Kamu melayani tanpa resep atau enggak? Tanpa resep, Mbak. Pembelian antibiotik tanpa resep itu boleh dilakukan nggak sih Kak? Tidak, Kak. Tapi kenapa tetap dilakukan? Kemarin Mbak ini marah-marah minta saya buat masih, Mbak. Nah, Ibu, sekedar informasi untuk pembelian antibiotik amoxicillin ini seharusnya menggunakan resep karena nggak semua antibiotik itu bisa dibeli dengan bebas. Apalagi antibiotik kan golongan obat keras. Jadi itu kan buat kuman bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Semisal kita selalu pakai itu terlalu sering, nanti takutnya bakterinya itu akan kebal. Jadi susah buat mengatasinya. Malah gitu ya, tak pikir itu boleh sih Mbak, soalnya beli di sini sama di mana-mana ya boleh. Mohon maaf Ibu, untuk pembeliannya di sini saat ini sampai besoknya akan datang itu harus sesuai dengan prosedurnya. Tapi kalau cuma batuk pakai resep dokter juga? Iya Ibu, apapun itu yang mengandung antibiotik itu harus menggunakan resep dokter. Kecuali kalau ibunya mau obat batuknya tapi bukan antibiotik. Aduh, nggak bisa. Biasanya pakai itu Semisal saya konsultasikan pakai obat yang lain, mau nggak Ibu? Nek gak cocok itu loh Mbak, susah. Pakai itu wae, nggak bisa toh. Mohon maaf Ibu, sekali lagi karena pemberian antibiotik itu memang harus menggunakan resep dokter. Ya Allah, ruwet teh. Ya wis gak sido. Gak jadi weh. Aku mau beli yang lain. Apa ya? Aku tuh mau beli tespek, ada nggak? Ada nggak? Mbak berani juga ya Mbak? Loh ya saya cuma mau beli kok. Gak boleh tah? Kamu nggak boleh begitu. Itu kan harusnya emang haknya pasien juga ya. Pasien mau beli apa kita layanin, kecuali tadi yang antibiotik itu nggak boleh karena memang dia nggak obat bebas, bukan obat bebas, jadi kita harus menggunakan resep gitu. Tadi pembelian tespeknya mau berapa Kak? Satu wae. Satu, sebentar ya. Wae tunggu. Ya. Ini ya Kak, buat tespeknya. Untuk penggunaannya apakah sudah pernah menggunakannya? Belum pernah itu Mbak. Sudah tahu atau belum buat penggunaannya? Coba tolong dijelasin lagi ya Mbak, biar nggak lupa. Nah, jadi untuk penggunaannya ini menggunakan urin pagi hari setelah bangun tidur. Jadi ketika ibunya bangun tidur, habis itu mau cek, itu ke kamar dulu, ditampung, habis itu ya nanti ada stripnya. Nanti dimasukkan aja, nanti ditunggu sampai garisnya muncul. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Udah Mbak, kayaknya enggak. Nanti apabila masih kebingungan pada saat melakukannya, di dalam kemasan ini di sebaliknya sudah tertera untuk tata caranya. Oh iya. Bisa ditunggu di kasir Kak. Oh iya. Tolong di-out-kan ya. Oke Kak. Ini Kak, tespeknya. Maaf ya Kak, tadi atas ketidaknyamanannya. Oh iya, ini berapa Mbak? 5.000 Kak. Oh sebentar ya. Iya, terima kasih, uangnya pas ya Kak. Ya, ini saya bawa aja ya Mbak. Terima kasih.
Pada pelayanan kesehatan, terdapat celah untuk melakukan suatu kesalahan. Namun semua yang terjadi tidak selalu datang dari niat yang buruk. Seringkali terjadi dari ketidaktahuan, sikap meremehkan, serta kebiasaan yang dibiarkan. Antibiotik bukanlah hal yang sepele. Siapa tahu dengan membiarkan satu kesalahan dapat berakibat 1000 penyakit. Satir bukan bermaksud untuk mengejek, tapi untuk menyadarkan. Di apotik, satu keputusan kecil bisa berdampak besar. Hari ini saya belajar, uang bisa dicari, tapi kepercayaan sulit untuk diganti. Santun dalam melayani, tegas pada aturan. Etika profesi adalah wujud nyata nilai Pancasila, karena kesehatan adalah hak semua orang dan etika adalah tanggung jawab kita bersama. Di sisi lain, candaan dan sikap tidak sensitif terhadap pasien, meski terasa sepele, dapat melukai perasaan dan menghalangi seseorang untuk bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Pelayanan kesehatan bukan ruang untuk menghakimi, apalagi menertawakan, melainkan tempat yang aman bagi setiap orang untuk bertanya, belajar, dan peduli pada dirinya. Bukan dengan nada merendahkan, edukasi seharusnya disampaikan dengan empati. Tenaga kesehatan memiliki peran bukan hanya sebagai pemberi obat, tetapi juga sebagai penjaga pengetahuan dan penuntun masyarakat menuju perilaku sehat. Dengan sikap tegas namun santun serta menghormati setiap pasien tanpa prasangka, kepercayaan dapat tumbuh dan kesehatan publik dapat dilindungi. Karena pada akhirnya pelayanan yang beretika bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memanusiakan manusia.